Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah para undangan yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tibalah kita ke acara inti, acara yang kita nanti-nanti dan acara yang kita tunggu-tunggu, yaitu Tablighul Islamiyah ataupun Mau'idatun Hasanah yang insya Allah akan disampaikan oleh Al-Mukarram wal Mu'azzam adai ilallah Al-Habib Ahmad Al-Habsyi yang dari Jakarta. Kepadanya al-waktu wal makan sahal mimbar falyatafaddal ya Syekh. Kepada bapak-bapak dan ibu-ibu, tolong tenang, duduk seperti biasa. Kita buka jalan, mau ceramah di bawah. Di mana di sini? Cek sound, cek. Tolong kepada ibu-ibu beri guru kita jalan, karena guru kita akan memberikan tausiah di depan gerbang masjid. Tolong diam di tempat, dan kepada para keamanan, biar malam ini jangan ada yang merasa jadi penceramah dan jangan ada yang merasa diceramahi. Boleh? Tapi sebelum mulai saya mintaan dulu, boleh? Nanti ketika tausiah sudah dimulai, semua duduk, tetap duduk semuanya. Biarkan saya yang nanti akan berjalan-jalan. Siap, kita mulai. Kalau saya dari panggung saja bela-belain turun, saya cuma minta satu. Nanti kalau tausiah sudah dimulai, semua tutup mulut, pasang telinga, buka hatinya. Malam ini kita berikan yang terindah buat Allah dan Rasul. Siap? Saya paling anti ketika tausiah sudah dimulai masih ada yang berbicara. Jangan salahkan saya kalau nampak ada yang ngomong 10 menit tausiah langsung saya potong. Masih lagi 10 menit saya potong lagi. Ngomong terus pulang saya. Deal? Tolong bantu saya. Jaga ketenangan. Kalau ada yang ngomong di dalam majelis ilmu, itu berarti dia adalah orang yang tidak pandai menjaga kemuliaan majelis ilmu. Satu kali duduk di majelis ilmu, pahalanya lebih mulia daripada 1000 rakaat salat sunnah kita kerjakan. Satu kali duduk di majelis ilmu, malam ini malaikat sedang membentangkan sayapnya, mengaminkan semua doa kita, dan insya Allah akan memohon ampunan dari Allah buat kita. Jangan sampai keberkahan ini semua hilang dari diri kita. Maka saya sekali lagi menitipkan pesan, kalau ada teman sebelah ngajak ngomong, jangan dijawab omongannya.
Jangan gara-gara dia hilang keberkahan kita semua malam ini. Sekali lagi, siap malam ini berikan yang terbaik buat Allah dan Rasul. Sambutlah salam penghormatan dari hati yang paling dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, segala puja dan puji milik siapa? Allah. Belum kompak. Sekali lagi, segala puja dan puji milik siapa? Allah. Enggak usah melotot-melotot. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal, semua apa yang sudah Allah ciptakan, yang ada di bumi, bahkan yang di langit, mereka semua bertasbih memuji Allah. Kalau yang di langit saja tahu diri, mau bertasbih, mau memuji Allah, pertanyaan saya, apa enggak malu kita yang cuma numpang di bumi tapi malas betul bertasbih kepada Ilahi? Betul? Orang Banten, orang kampung sini kalau bilang betul, bahasa kampungnya apa? Tolong nanti ke depan ajarkan kepada saya bahasa kampung sini. Tuh kan, kalau saya berdiri di sana, saya tidak bisa melihat yang di sini. Tapi kalau saya di sini, saya bisa melihat penampakan semua. Terpaksa malam ini saya harus pakai gaya artis, mutar sana, mutar sini. Maka nanti jangan heran kalau saya jalan-jalan ke sana, ke situ, dan jangan marah kalau saya langsung pulang. Kita coba mana yang terbaik malam ini buat semuanya. Yes. Oke, ini sudah oke. Yang ini sudah oke. Yang lain dimatikan. Tukang song dijagain. Jangan kabur. Ambil kemana tadi lupa. Oh, orang sini bilang betul apa? Kita coba bahasa kampung sini. Sebab agama yang menyuruh sampaikan dakwah itu menurut bahasa kaumnya. Kenapa ada pesan begini? Biar malam ini saya tidak merasa jadi tamu, tapi izinkan malam ini saya seperti sedang berada di kampung kelahiran saya sendiri. Biar malam ini saya tidak merasa sedikit pun jadi orang asing, Pak. Tapi biarkan malam ini hati saya merasakan seperti sedang melihat, memandang, menatap semua wajah-wajah saudara saya sendiri. Nggak ada bahasa lain. Tadi sekarang ini planet apa sebenarnya? Bapak Ibu, anak-anakku semuanya, kalau dengar burung berkicau, itu sebenarnya kicauan itu mereka sedang bertasbih kepada Allah. Kalau lihat ada angin berhembus, sebenarnya angin itu sedang bertasbih. Kalau lihat pohon daunnya bergerak, sebenarnya pohon itu daunnya sedang bertasbih kepada Allah. Tidak ada satu makhluk pun yang Allah ciptakan absen dari tasbih kepada Allah,
Kalau mereka saja bertasbih, maka sudah selayaknya kita manusia, makhluk yang lebih sempurna, harus lebih tahu diri dan sering-sering bertasbih kepada Ilahi. Kayak ngeden jadi. Kalau saya ajak malam ini kita bertasbih sama-sama, mau? Masih belum kompak. Kalau malam ini saya ajak bertasbih sama-sama, mau? Kayak terpaksa. Tidak akan pernah rugi siapapun yang mau bertasbih kepada Allah. Salah satu manfaat tasbih, kalau malam ini kita baca bersama-sama, kita getarkan ruangan ini dengan bertasbih. Menurut Imam Atha, seorang tabi'in, ulama besar di zamannya, ahli hadis, ahli tafsir, ahli fikih, namanya Imam Atha. Beliau pernah menjamin, lam ara anfa lil waba minat tasbih. Aku tidak menemukan, kata Imam Atha, ada sesuatu yang ketika dibaca sesuatu itu akan mendatangkan pertolongan dari Allah untuk kita, selamat dari wabah, selamat dari bencana, selamat dari malapetaka. Bacaan itu, kata Imam Atha, adalah bacaan tasbih. Ternyata kalimat tasbih bisa melindungi dari wabah. Apalagi sekarang Indonesia bahkan punya sedang dihantui oleh corona. Gara-gara corona, makhluk yang kecil makhluknya, tidak nampak tapi bisa menggetarkan, menggoncang dunia. Gara-gara corona semuanya jadi amburadul. Dunia pendidikan anak-anak kita jadi terbalik. Kalau dulu mereka pergi ke sekolah nggak boleh pegang HP, sekarang pegang HP nggak boleh ke sekolah. Dulu pergi ke sekolah nggak boleh bawa HP, sekarang bawa HP malah nggak boleh ke sekolah. Kiamat sudah dekat. Gara-gara corona, Pak, makhluk yang kecil berantakan semuanya. Masjid ditutup, betul. Kalaupun dibuka pakai jarak. Gara-gara corona silaturahim jadi renggang, kita nggak bisa salam-salaman, betul. Silaturahim jadi renggang. Gara-gara corona suuzon di antara kita. Gara-gara corona akhirnya kita sering suuzon kepada siapapun di sekeliling kita. Lihat teman sebelah bengek, jangan-jangan kamu ini corona. Dosa. Lihat tetangga jalannya kintir-kintir begini, jangan-jangan dia corona. Kemarin di Jakarta ada kejadian loh Pak, seorang kakek turun dari angkot. Baru turun melangkah 1-2 langkah jatuh pingsan. Orang langsung teriak. Corona ini fitnah loh, bukan cuma fitnah buat yang kena, keluarganya kanan kirinya jadi fitnah. Orang yang mendatanginya dan didatanginya pun kena fitnah, betul? Si kakek turun dari angkot baru melangkah jatuh, langsung orang teriak, corona, corona, corona. Datang petugas kesehatan, si kakek dibangunkan. Kakek, apakah kakek corona? Si kakek menjawab, corona belum makan. Ternyata pingsan karena kelaparan, tapi fitnah sudah kemana-mana. Gara-gara corona, makhluk yang kecil tidak nampak, semua jadwal ulama berantakan. Saya keliling tabligh akbar di Jawa Timur, Jawa Barat, cancel. Tabligh akbar yang sudah 1 tahun sebelumnya di Bali, cancel. Jadi tabligh akbar di Kalimantan kacau.
Tabligh akbar di Medan kacau, seluruh Indonesia kacau tabligh akbar. Saya nggak kemana-mana, mulai dari awal Ramadan dikurung di rumah. PSBB, tahu artinya? PSBB, pemasukan sedikit, beban banyak. 7 bulan kami di lockdown. Gara-gara lockdown makanya akhirnya menunya lockdown. 7 bulan Pak, nggak boleh kemana-mana. Itu mulai startnya awal Ramadan. Besok mau puasa, hari ini kami dikurung di rumah. Saya langsung mikir, ini gara-gara corona kacau. Dulu 1 hari sebelum puasa setan dikurung, sekarang kiai dikurung. Gara-gara corona. Oh, Ibu tahu nggak, saya 7 bulan nggak boleh kemana-mana kami di Jakarta, lockdown di rumah. Saya nggak boleh ceramah. Saya sempat tanya dengan petugasnya, kenapa kami nggak boleh ngisi tausiah? Jangan Habib, Jakarta zona merah, bahkan sekarang sudah zona hitam. Kalau Habib keluar dari rumah, Habib nanti positif. Lebih baik Habib di rumah saja. Habib jangan keluar-keluar dari rumah. Bila perlu Habib diam-diam di kamar. Insya Allah Habib tidak jadi positif. Habib selamat insya Allah negatif. Saya ikuti pesan petugas kesehatan. 7 bulan saya di kamar, saya negatif, istri positif. Gara-gara corona. Oh. Tidak ada tempat kita berlindung kecuali hanya kepada siapa? Allah. Takut kepada corona, musyrik kepada Allah. Takut dengan makhluk, musyrik dengan Khalik. Corona itu makhluk Allah. Takut nggak boleh, tapi waspada dianjurkan. Salah satu bentuk waspada, pergi pengajian pakai masker. Jangan lupa jaga jarak. Ini jaraknya nggak kelihatan gitu ya. Bu, Ibu, tapi tetap nanti pulang dari sini cuci tangan. Ini gara-gara corona akhirnya kita baru nyadar sebenarnya dunia kesehatan itu banyak belajar dari Islam. Masalah cuci tangan dari dulu Nabi sudah mengajarkan hadisnya. Dari dulu Pak, Nabi ajarkan kepada kita pentingnya mencuci tangan anak-anakku. Nabi ajarkan, begitu bangun tidur, jangan cuci muka dulu, jangan cuci kaki, jangan cuci apa-apa. Nabi ajarkan kita cuci kedua tangan. Kenapa bangun tidur disuruh cuci tangan? Karena kata Nabi, enggak tahu kemana tadi malam tangan ini main-main. Kita enggak tahu. Aina batat ya jauh, betul? Mungkin masuk ke hidung kotor. Mungkin masuk ke kuping, bisa jadi. Mungkin udah sama-sama tahu. Betul? Betapa indah Islam mengajarkan bangun tidur bukan nyuci muka, bukan nyuci kaki, tapi yang dicuci adalah tangan. Karena ketika tidur kita terkadang tidak sadar kemana tangan ini mampirnya. Betapa indah Islam mengajarkan pentingnya kesehatan. Alhamdulillah. Ibu, tidak ada tempat berlindung kecuali hanya kepada Allah. Kita bertasbih, kita getarkan majelis malam ini dengan bertasbih. Mudah-mudahan dengan kalimat tasbih Allah jaga kita, keluarga kita, kampung kita dari bencana corona. Amin. Semoga corona segera diangkat oleh Allah. Amin. Yang sakit disembuhkan, dipanjangkan umurnya. Amin. Bu, biarkan orang-orang yang tidak suka dengan acara kita malam ini menganggap kita semua orang gila. Biarkan mereka bilang kita gila. Biarkan, asalkan kita gila karena ingat siapa? Allah. Daripada kita gila karena ingat urusan yang tidak ada manfaatnya. Betul? Hadirkan hatinya, kita bertasbih semuanya kepada Allah.
kecilkan dirimu hanya untuk Allah. Siapa yang ingin mulia, muliakan Allah yang maha mulia. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula illa billah. Lebih keras, lebih kompak semuanya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha wallahu akbar wala haula illa billah. Dimanapun saya tampil, saya ingin melihat dengan mata, mendengar dengan telinga, membuktikan secara nyata mana orang-orang yang mengamalkan pesan Allah, fastabiqul khairat. Berlomba-lomba itu boleh selama yang diperlombakan ada unsur kebaikan dan kemuliaan. Saya kepengen melihat mana yang betul-betul semangat bertasbih. Kaum perempuan atau kaum laki-laki. Kalau saya bikin perlombaan, saya adu dengan perempuan, berani Pak? Ibu berani lawan makhluk kasar? Ibu makhluk halus? Berani? Kita ditantang oleh makhluk halus. Kita dengerin dulu sedahsyat apa rasa cinta perempuan kepada Allah. Kita dengerin yang perempuan dulu. Ibu-ibu, saatnya ibu menunjukkan keistimewaan wanita. Karena selama ini saya mengakui kekalahan kami laki-laki. Jujur Pak, ayat fastabiqul khairat itu lebih sering diamalkan oleh ibu-ibu. Nggak percaya? Saya tanya mereka, jawab yang kompak. Bapak pada nyadar. Yang paling banyak bikin kelompok pengajian di mana-mana siapa? Saya udah bosan lihat spanduk hadirilah pengajian ibu-ibu, pengajian ibu-ibu. Belum pernah saya membaca hadirilah pengajian bapak-bapak. Nggak pernah. Kalah kita, betul? Tolong lebih kenceng dong biar bapak-bapak makin malu. Yang paling semangat kalau Ramadan datang, bikin kelompok ngaji tadarusah di musola, di masjid. Siapa? Kita main gap, main gaplek, main catur. Mereka sebulan khatam Quran, kita khatam catur. Ibu-ibu dilawan. Makanya saya nggak pernah ada yang nyutuk ibu-ibu dilawan. Makanya saya paling nggak pernah mau lawan ibu-ibu. Kalau ada kejadian lebih baik saya mengalah untuk menang daripada saya memaksa menang. Saya bisa babak belur. Ibu-ibu jangan dilawan Pak. Saya sering kali kalau naik mobil, di depan ada ibu-ibu naik motor, saya pastikan tidak akan berani memotong dia. Saya lebih baik mengalah. Karena ibu-ibu zaman sekarang naik motor ngesen kiri belok kanan. Jangan dilawan, bahaya. Kadang-kadang dia naik motor ngesen kanan belok kiri. Pernah suatu hari saya tungguin dari belakang, lampu sennya dua-duanya dinyalain. Tidak ada tanda mau ke kanan, tidak ada arah mau aroma-aroma mau ke kiri, tidak ada. Dari belakang saya bertanya, cuma dia dan Tuhan yang tahu arah tujuan. Ibu-ibu jangan dilawan. Dia yang nabrak mobil kita, kita yang diceramahinya. Betul? Bu, yang kompak saya tanya, biar bapak-bapak makin sadar siapa ibu sebenarnya. Paling banyak pengajian kan ibu-ibu. Paling demen tadarusan ngaji bareng ibu-ibu. Yang kompak yang ketiga, biar bapak-bapak tahu ibu. Yang paling semangat, siap-siap ya. Paling kompak, siap-siap. Paling rajin, paling demen ngerumpi tiap hari siapa? Rasa ya. Giliran
Bukan mau menang sendiri kan? Allah karim. Ibu, yang saya masukkan yang nunggu yang sono. Kalau yang sini mah saya yakin ini calon-calon penghuni surga. Kenapa saya percaya semua ini insya Allah kandidat masuk surga? Begini loh, taman ilmu ini kan kata Nabi, majelis ilmu itu seperti raudhah, taman surga. Jangan mimpi mau masuk surga beneran kalau cabangnya di dunia majelis taklim gak pernah mau kau duduki. Kamu datang ke majelis ilmu, kamu duduk di majelis ilmu, kamu dengerin tausiahnya, itu kamu sedang latihan untuk mendaftarkan dirimu untuk masuk ke surga yang sebenarnya. Alhamdulillah. Bu, siap kalahkan mereka? Kita dengerin, kita ditantang. Kita dengerin ya. 1, siap-siap kompak. 2, 3. Kira-kira 1000 jamaah. Jangan senang dulu, masih ada lawannya. Kita dengerin sama-sama ya. Apakah mereka bisa mengalahkan jumlah ibu yang 1000? Belum tentu. Siap kalahkan mereka? Jangan malu-maluin saya. Ini saat pembalasan kita. Siap? Jangan takut. Walaupun malam ini jumlah laki-laki nampak sedikit, jangan takut. Percayalah janji Allah, kam min fi'atin khalilah ghalabat fi'atan katsira biiznillah. Kata Allah, berapa banyak kelompok yang sedikit terkadang bukan kelompok yang banyak, yang sedikit mampu mengalahkan yang banyak dengan izin Allah. Siap? Nampak hari ini kita kalah jumlah, tapi insya Allah menang, semangat. Saya lihat di sini ibu-ibu, saya turun dari mobil, ibu-ibu di situ, sini ibu-ibu, di sini diborong ibu-ibu, di depan dikasih tempat sedikit laki-laki, nampak bapak-bapak kayak kaum tertindas. Kiamat, tanda-tanda kiamat ada di depan saya. Karena di antara tanda-tanda kiamat itu apa? Jumlah perempuan lebih dari jumlah laki-laki. Malam ini tanda kiamat ada di depan kita. Betul? Kalau tadi suara ibu 1000 kita dengarkan bapak-bapak. Malam ini saat pembalasan kita. Siap? Dengerin ya. 1, ibu dengerin. Siap-siapa? 2, 3. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah. 100.000. Sebentar teman-teman, ada suara makhluk syirik. Orang syirik tanda tak mampu. Ada ibu-ibu tunjuk-tunjuk Habib curang, Habib Al-Habsyi curang. Giliran kita gak pakai suara. Giliran mentang-mentang kaum dia laki-laki dibantuin pakai suara. Habib Al-Habsyi curang. Dengerin baik-baik pesan saya. Zaman sekarang kalau nggak curang nggak menang. Betul? Kecurangan di mana-mana. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha
makin berkah turun dari Allah buat kita. Kalau tadi kita memuji Allah, malam ini berkah makin bertambah ketika kita mau memuji orang yang sudah dipuji Allah. Siapa lagi kalau bukan Nabi kita Muhammad? Demi Allah, simak baik-baik. Tahu siapa orang yang paling pelit, paling medit, paling merigihisi, paling tutur kasir? Orang kampung saya Palembang, pelit itu paling cemekean. Kita baca. Tahu siapa makhluk yang paling pelit? Kata Nabi adalah orang-orang yang ketika dia diperdengarkan nama nabinya, tapi lisannya tidak mau berselawat memuliakan nabinya. Itulah orang yang pelit, paling pelit di hadapan Allah. Orang kampung sini bilang pelit, bahasa daerahnya apa? Koret. Mulai serem nih kan? Koret. Koret. Ya koret. Koret. Orang yang paling koret